Halo, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah remaja di hari Minggu ini. Kakak ajak kita semuanya boleh bersama-sama sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, memuji, terlebih nanti kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, kepada Tuhan saja hati kita percaya. Dan Tuhan mengatakan jangan pernah takut terhadap apapun, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Kita akan dengar firman Tuhan, kita mau buka hati kita dan kita sambut firman-Nya, kita pujikan tiada pernah kuragukan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau sering
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur apabila saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati semua rekan-rekan remaja yang mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan ini, biarlah semakin diberkati di tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Hati kami tetap berharap, hati kami tetap haus dan rindu untuk senantiasa disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dalam kami melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam rekan-rekan remaja sekalian. Kita bersyukur apabila masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan di tengah situasi yang masih seperti ini ya. Kita belajar melalui online sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi biarlah situasi seperti ini tidak melemahkan semangat kita untuk terus belajar firman Tuhan dan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yaitu Minggu 26 April 2020 bertemakan jangan takut. Ya, tentu dalam situasi seperti ini memang bukan hal yang mudah untuk berkata jangan takut. Tapi masalahnya kita akan mempelajari apa sebenarnya rasa takut itu. Kadang ada yang berkata bahwa kita berdosa kalau kita itu memiliki rasa takut. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dengan lebih teliti lagi dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya rasa takut itu adalah suatu yang baik yang Allah berikan di dalam diri manusia agar manusia itu lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bayangkan kalau kita tidak memiliki rasa takut dalam situasi seperti ini. Apa yang terjadi? Kalian masih nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul di warung kopi, tidak merubah kebiasaan, ya masih hidup seenaknya dengan berdasarkan kita anak Tuhan, tidak perlu takut. Wah, tentu sikap seperti ini sangat berbahaya. Karena kalau kita bersikap sembrono seperti itu, tidak mengikuti arahan-arahan petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita, tentu akan ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita tidak memakai masker, kita tidak rajin mencuci tangan, atau arahan-arahan kesehatan yang lainnya, tidak menjaga jarak dan lain sebagainya. Tentu akan banyak hal yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita masih melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Paling tidak, kalau kita masih nekat seperti itu, ya tidak lama lagi kita akan mendapatkan gelar baru. Gelar yang pertama ya ODP, orang dalam pemantauan. Kalau masih nekat lagi, melanggar lagi, tidak memperdulikan lagi, gelar baru lagi, PDP, pasien dalam pengawasan. Masih nekat lagi, ya kalau sudah tidak bisa tertolong, ya gelar yang terakhir, ALM, almarhum ya. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan tanamkan, dan setiap orang itu memiliki rasa takut sejak dia dilahirkan, karena rasa takut ini adalah komponen jiwa. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari berbagai macam komponen. Ada bahagia, sukacita, damai sejahtera, itu masuk dalam komponen jiwa. Kemudian ada takut, cemas, khawatir, susah, gelisah, ada juga emosi, nafsu, semangat, ambisi, belas kasihan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu semua adalah komponen jiwa yang memang Allah tempatkan di dalam diri manusia, dan semua itu bertujuan untuk sebenarnya pada awalnya untuk kemuliaan Allah. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, kembali pada kitab Kejadian,
sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa juga memiliki rasa takut. Rasa takut yang bagaimana? Rasa takut terhadap Allah. Jadi rasa takut itu diciptakan, diberikan Allah agar manusia itu dapat memuliakan Allah. Tentu bukan rasa takut yang melihat Allah itu seakan-akan serem, seakan-akan mengerikan. Tetapi rasa takut yang didasarkan pada kita mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah sesuatu yang alami, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mengelola, tugas kita mengolah rasa takut ini menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi. Karena itu kita akan belajar tentang rasa takut ini dan bagaimana cara kita mengolah rasa takut ini agar rasa takut ini menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 30. Nah, karena akan bacakan ya. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita baca di dalam perikop ini, kita melihat, ya perikop ini sudah seringkali diajarkan sejak sekolah minggu ya. Ada 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan. Kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, kita melihat di situ bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai negeri Kanaan, dan Tuhan menyuruh Musa untuk memilih pengintai sebanyak 12 orang dari suku-suku Israel. Dan ke-12 orang ini adalah dikatakan, kalau kita membaca di dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Di dalam ayat 2 itu dikatakan bahwa Musa disuruh memilih 12 orang, dan 12 orang itu adalah perwakilan suku-suku di Israel pada waktu itu, dan ke-12 orang itu adalah pemimpin-pemimpin. Kita melihat dari segi kualitas, tentu seorang pemimpin bukan orang yang sembarangan. Orang yang dipercaya untuk memimpin suku di Israel tentu adalah orang-orang pilihan dengan kriteria-kriteria yang tentu sudah ditentukan. Yang jelas mereka juga menjalankan Taurat dengan baik, menjalankan ibadah dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang kuat, kemungkinan mereka juga orang-orang yang kuat, perawakannya, memiliki leadership, jiwa kepemimpinan yang baik. Tentu bukan orang sembarangan, tentu orang yang dipilih ini adalah orang yang di atas rata-rata orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi ke-12 orang ini adalah orang pilihan yang memiliki kualitas secara lahiriah, itu yang secara mereka dilihat oleh masyarakat atau oleh Musa dan Harun pada waktu itu memiliki kelebihan dari orang-orang lainnya pada umumnya. Tapi kita melihat pada kenyataannya bahwa kualitas lahiriah itu belum bisa menjadi tolok ukur kualitas manusia batiniah. Kualitas lahiriah seorang itu tidak bisa menjadi ukuran kualitas manusia batiniah seorang. Oleh karena itu, jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja,
hanya berpuas diri dengan aktivitas lahiriah yang kita lakukan. Karena belum tentu kualitas batiniah itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali atau sering kali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di gereja kita tidak pernah absen, kita aktif latihan musika atau aktif melakukan kegiatan-kegiatan ini itu di gereja. Tapi bagaimana sikap keseharian kita selama kita di rumah, selama kita berhubungan dengan orang tua kita, selama kita berhubungan dengan adik kita atau dengan kakak kita, bagaimana komunikasi kita dengan orang tua, bagaimana sikap kita dengan guru, bagaimana sikap kita dengan teman, bagaimana sikap kita dengan tetangga atau lingkungan di sekitar kita, itu akan menjadi suatu tolok ukur kualitas manusia batiniah kita. Jadi jangan hanya melakukan sesuatu secara lahiriah, kemudian kita berpuas diri bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuatu yang baik, sudah sesuatu yang benar. Tetapi kita harus mengecek di dalam diri kita, apakah benar yang saya lakukan ini benar-benar saya lakukan untuk Tuhan atau ada motivasi yang lain. Beberapa dari orang tua pernah Kak Ronald temui, mereka mengeluh. Ya, ini suatu kesaksian ya. Mengeluh, anak saya itu rajin ke gereja, anak saya itu rajin ikut ini, ikut itu, aktivitas di gereja. Tapi kenapa ya kalau di rumah itu dikasih tahu, dinasehati, atau dimintai tolong ini dan itu sama orang tua, membantah, melawan. Bagaimana ini? Nah, seringkali beberapa orang tua berbicara kepada Kak Ronald seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas lahiriah itu belum bisa dijadikan ukuran. Oleh karena itu kita harus memperbaiki kualitas manusia batiniah kita, kualitas rohani kita. Yang kita lakukan itu motivasinya apa? Jangan sampai semuanya hanya untuk memuaskan nafsu hasrat kita atau untuk keangkuhan, untuk supaya untuk dilihat ini, dilihat itu dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kita lakukan untuk Tuhan. Karena suatu saat nanti Tuhan akan mengetes, menguji dengan berbagai macam hal untuk membuktikan kualitas manusia batiniah yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti kisah yang kita baca di dalam bilangan ini. 10-12 pengintai itu diperintahkan untuk mengintai tempat yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama. Tapi ternyata 10 orang berkata lain, 2 orang berkata lain. Yang 10 orang kita melihat dan kita tahu di situ berkata hal-hal yang negatif. Mengatakan bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madu dan segala macam, tempat itu memang tempat yang besar, luas dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi dia mengatakan bahwa tapi bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bahkan dikatakan bangsa yang memakan manusia, bangsa yang kanibal atau dikatakan seperti itu. Dan kita ini seperti belalang. Jadi kita melihat bahwa situasi yang dihadapi oleh ke-12 orang ini adalah situasi yang sama, keadaan dan kondisi yang sama. Tapi 10 orang mengatakan hal yang negatif, hal yang menakutkan, hal yang membuat orang itu pesimis. Tetapi 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb berkata tentang sesuatu yang lain. Mari kita tetap maju. Kita yakin bangsa itu akan kita telan habis karena apa? Tuhan menyertai kita. Nah, kita melihat di situ ya, kualitas lahiriah itu belum tentu menjadi ukuran kualitas rohani, kualitas batiniah. Tapi waktu akan membuktikan bahwa seberapa sih kualitas manusia batiniah kita. Dan disinilah menjadi suatu pelajaran bahwa pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas lahiriah yang sama, tapi ternyata berbeda ketika menghadapi situasi yang sama. Berbeda sikap ketika menghadapi situasi yang sama. Yosua, Kaleb memiliki iman yang teguh, memiliki kualitas manusia batiniah yang baik, sehingga dalam menghadapi situasi seperti itu dia tetap memiliki optimisme, memiliki suatu kepastian, keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Karena apa? Karena manusia batiniahnya hubungannya dengan Tuhan itu baik.
Tetapi 10 orang ini sekalipun mereka itu dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sama dengan Yosua dan Kaleb secara lahiriah, tapi ternyata kualitasnya tidak sebaik Yosua dan Kaleb. Mari kita membangun kualitas manusia batiniah kita. Karena kalau manusia batiniah kita itu baik, pasti kualitas manusia lahiriah kita itu juga baik. Tetapi kalau kualitas lahiriah kita itu bagus, aktivitas kita lahiriah itu bagus, itu belum tentu mencerminkan kualitas manusia batiniah itu baik. Karena firman Tuhan dalam Alkitab juga mengatakan, sekalipun kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Artinya apa? Yang menentukan kualitas itu adalah apa yang kita lakukan, motivasinya di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, mari jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi terus kita harus menempa diri kita agar batiniah kita itu terus diperbaiki hari demi hari. Oleh karena itu, milikilah rasa takut pada Tuhan. Nah, jadi rasa takut ini sebenarnya baik. Tapi takut yang bagaimana? 10 orang itu memiliki rasa takut menghadapi situasi yang ada. Tetapi Yosua dan Kaleb juga memiliki rasa takut, tapi rasa takutnya kepada Tuhan, bukan terhadap situasi yang ada. Artinya apa di sini? Kalau seorang itu memiliki rasa takut kepada Tuhan, menghadapi situasi apapun yang nampak secara lahiriah, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menggoyahkan, bukan sesuatu yang membuat hatinya galau. Tetapi justru situasi yang ada ini sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tentu rasa takut itu bukan rasa takut ya seperti karena tadi katakan karena Tuhan itu sadis, serem, atau bahasa Surabayanya sangar dan segala macam seperti itu ya. Tetapi rasa takut yang didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menjaga perasaannya Tuhan. Jadi bukan kita mengasihi Tuhan hanya di bibir saja atau dengan nyanyian saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Lagu itu baik. Tapi kalau hanya kita ucapkan di bibir saja, tidak ada artinya apa-apa. Tapi mengasihi Tuhan harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata. Bagaimana sikap orang yang mengasihi Tuhan sehingga memiliki rasa takut yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus percaya terhadap firman itu. Yang ketiga, kita harus melakukan firman itu. 3 hal ini, mendengar, percaya, dan melakukan. Tanpa ketiga hal ini tidak mungkin seseorang memiliki rasa takut akan Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya mendengar dan percaya saja, kita mendengar firman Tuhan, amin, amin, tapi tidak melakukan, ya akhirnya jadi seperti 10 pengintai itu. Cuman mendengar saja, mengintai saja, kemudian disuruh bertindak, nggak berani bertindak, nggak mau bertindak bahkan. Kita akan menjadi 10 pengintai. Dan nasibnya tragis loh ya, ke 10 orang itu. Pada akhirnya mereka tidak menikmati tanah perjanjian karena Tuhan murka terhadap bangsa Israel yang lebih percaya kepada 10 pengintai ini. Juga terlebih-lebih lagi gara-gara 10 pengintai ini bangsa Israel menjadi takut dan Tuhan murka terhadap mereka. Mereka tidak menikmati negeri perjanjian dan mereka akhirnya mati di padang gurun. Bahkan dikatakan kalau kita membaca terus ya 14, bilangan 14, 15, mereka bangkai-bangkainya berserakan di padang gurun. Jadi jangan sampai kita mengalami nasib yang tragis karena kita salah memahami Tuhan. Mari kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, percaya, tapi belajar melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, bukan kasih yang pura-pura. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan inilah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan
penyertaan, pembelaan Tuhan di dalam setiap situasi yang ada, apapun itu kondisinya, baik ataupun tidak baik menurut dunia. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan, kondisi apapun tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jelas sekali di situ dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita seringkali memenggal ayat ini sampai di situ saja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, kita tidak usah khawatir. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba kita teruskan bagian berikutnya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, bagi orang yang mengasihi Dia, Allah itu turut bekerja. Kalau orang itu tidak memiliki kasih kepada Tuhan, ya, kalau menurut ayat ini apakah menjadi pertanyaan apakah orang itu berhak mengklaim ayat ini sebagai bentuk penyertaan Tuhan? Ini ada menjadi satu pertanyaan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan mendengar firman Tuhan, dengan percaya, dengan melakukan firman Tuhan, maka kita juga pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan di dalam semua peristiwa yang kita hadapi. Apalagi dalam kondisi saat ini ya. Sebenarnya kondisi saat ini tetap menjadi sesuatu yang baik, karena firman Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan. Nah, artinya apa? Kondisi seperti ini adalah semuanya untuk kebaikan, tidak ada yang tidak untuk kebaikan. Justru dalam situasi seperti ini, kita akan membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, akan terlihat di dalam menghadapi, menyikapi situasi yang terjadi saat ini. Ya, kemungkinan seperti 10 pengintai tadi, bersungut-sungut lah, mengeluh lah, aduh enggak enak, aduh bosan di rumah, aduh nggak bisa kemana-mana, aduh nggak bisa ketemu teman, aduh nggak bisa ngopi, dan segala macam, nggak bisa ke sekolah, aduh banyak tugas di rumah yang harus dikerjakan untuk sekolah. Wah, banyak mengeluh. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau kita sudah mengeluh-mengeluh seperti itu, apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Tapi kalau orang-orang mengasihi Tuhan, situasi seperti apapun yang kita hadapi, tidak pernah kita mengeluh. Justru dalam situasi-situasi seperti ini, ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk membangun iman kita. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan terima kasih, Kau melindungi kami, Kau membela kami, menjagai kami hingga pada saat ini. Dalam kondisi yang serba sulit sekarang ya, mungkin orang tua kalian ada yang sempat dirumahkan atau tidak bisa bekerja lagi karena wabah ini atau karena kondisi seperti ini. Kalian semakin bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai, membela, memelihara kehidupan kalian hingga pada saat ini. Tidak pernah kelaparan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Pasti kalian akan melihat banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian dan kita semua untuk situasi-situasi seperti ini. Artinya apa? Segala situasi yang terjadi tidak membuat kita itu bersungut-sungut, tidak membuat kita itu menghujat Tuhan, tidak membuat kita itu mengeluh sama Tuhan. Tapi dalam situasi seperti ini, kesempatan kita untuk merasakan, waduh, betapa besar ya Tuhan menyertai saya, menyertai keluarga saya. Dalam kondisi sampai dengan saat ini, Tuhan masih menolong, mencukupkan kebutuhan. Akhirnya kan kita melihat ya, dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan orang sekarang apa? Makan. Udah. Artinya kebenaran firman Tuhan itu memang nyata, asalkan ada makanan pakaian cukup.
Nah, sekarang orang punya kendaraan, nggak bisa kemana-mana. Orang punya uang, nggak bisa keluar negeri dan jalan-jalan seenaknya. Akhirnya kembali pada esensi kebutuhan dasar manusia yang seperti Tuhan Yesus katakan, asal ada makanan, pakaian cukup. Di sini kan kita bisa merenungkan, oh ya benar ya firman Tuhan itu ya. Mulai peristiwa ini, dan mungkin peristiwa ini akan berlalu, wabah ini akan berlalu. Tetapi hendaklah semua kejadian-kejadian yang kita alami menjadikan suatu kenangan yang tidak terlupakan kita bersama Tuhan. Selama perjalanan, selama masa sulit ini, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memelihara, dan Tuhan banyak memberikan kekuatan. Kita belajar untuk senantiasa mengendalikan rasa takut ini. Karena tahu, bahkan Kak Ronald juga mengalami, ada kadang rasa takut dalam diri Kak Ronald, terutama terkait dengan wabah ini ya. Kak Ronald harus merawat orang tua, padahal di satu sisi orang tua itu rawan untuk terkena penyebaran virus, padahal Kak Ronald berada di public area, harus berkomunikasi dengan masyarakat, melayani pembeli, memegang uang dan segala macam. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tetapi karena selalu berdoa, Tuhan lindungilah kami, lindungilah hamba-Mu, kami sekeluarga dari virus, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang yang berniat jahat. Karena selalu berdoa seperti itu. Dan karena rasakan bahwa sampai dengan saat ini, dan Kak Ronald yakin sampai kapanpun asal kita mengasihi Tuhan, kita berhak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena itu belajar mengasihi ini adalah proses belajar. Karena setiap peristiwa di dalam kehidupan kita ini adalah suatu pembelajaran yang membuat kita itu semakin kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka yang ada adalah persungutan. Oleh karena itu, mulai sekarang ya kita mau belajar. Lebih banyak waktu di rumah, kesempatan kita belajar untuk membantu orang tua. Yang biasanya nggak pernah cuci piring, ayo belajar cuci piring. Daripada kalian nongkrong-nongkrong cuma main game, cuma menghabiskan waktu untuk tiduran, main game, dah waktu-waktu yang terbuang dengan sia-sia. Pakai untuk beraktivitas, berolahraga, berjemur ya, supaya sehat, membantu orang tua, bersihkan rumah. Yang nggak biasa cuci pakaian sendiri. Ya disitulah belajar kita. Dalam situasi ini kita bisa mengambil hikmah. Oh ya, ini Tuhan ngasih pelajaran supaya saya merubah kebiasaan saya yang lama, yang biasanya membuang waktu dengan sia-sia, sekarang mengisi hari-hari dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena dari hal-hal yang kecil itu akan menjadikan suatu kekuatan yang besar, di mana kita tidak akan pernah takut menghadapi keadaan apapun. Bahkan nanti di depan ada peristiwa yang lebih sulit lagi, peristiwa yang lebih mengerikan dari peristiwa saat ini, kita sudah terlatih. Nah, kalau kita melihat Daud ketika menghadapi Goliat, Daud berkata kepada Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak, pedang, tongkat besi, tapi aku mendatangi kamu, melawan kamu, Goliat, dengan nama Tuhan Allah. Kalau kita belajar dari Daud, apakah tiba-tiba keberanian itu muncul pada saat dia menghadapi Goliat? Oh tidak. Keberanian yang dimiliki Daud itu tidak muncul secara tiba-tiba ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Tetapi keberanian yang dimiliki oleh Daud itu adalah satu akumulasi dari keberanian-keberanian kecil yang dia lakukan ketika dia mengembalakan kambing dombanya. Oleh karena itu dia berkata kepada Saul, ketika aku menggembalakan kambing domba dan ada singa atau beruang yang menerkam domba-dombaku, aku mengejar, ku robek mulutnya, mau kalahkan itu beruang, singa, dan ku bebaskan domba-dombaku. Dan itu dihadapi Daud tiap hari, bukan sehari dua hari, karena dia aktivitas sehari-harinya adalah mengembalakan kambing domba. Dan itu dihadapi menjadi hal yang biasa di hadapan Daud. Oleh karena itu dia menganggap Goliat itu seperti singa dan beruang. Artinya apa? Keberanian yang dimiliki oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat itu adalah kumpulan dari keberanian-keberanian kecil
yang dilakukan Daud ketika dia mengembalakan kambing dombanya dan berhadapan dengan singa dan beruang. Setiap saat dia menghadapi itu, dia berlatih mengalahkan, dia berani mengalahkan, sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia anggap sama Goliat itu dengan singa dan beruang. Dia tidak pernah punya rasa takut. Artinya apa? Perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita itu akan terakumulasi atau terkumpul jadi satu kekuatan yang besar, hingga pada saatnya nanti akan bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan besar yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Oleh karena itu di dalam Roma dikatakan yaitu mereka yang hidup menurut rencana Allah. Jadi penyertaan Tuhan diberikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya, dan orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah atau hidup dalam rencana Allah. Mari kita senantiasa hidup untuk menggenapi rencana Allah bagi kita. Setiap kalian Allah punya rencana. Masing-masing berbeda. Kak Ronald juga punya panggilan sendiri, kalian sebagai anak-anak yang sekolah juga punya panggilan sendiri. Carilah kehendak Tuhan, carilah rencana Tuhan di dalam hidupmu, dan genapilah rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Belajarlah, berlatihlah melalui peristiwa-peristiwa kecil yang kau hadapi setiap hari, di sekolah, di rumah, di lingkungan di mana kau berada. Kita belajar terus. Apabila misalnya di sekolah kita dibully, kita tidak membalas. Rasanya nggak enak, rasanya kepingin membalas. Kita difitnah, rasanya kita ingin membalas. Ada kesempatan mungkin kita membalas, waduh ini kesempatan, saya kemarin dibully, saya kemarin dilecehkan dan segala macam, kesempatan saya balas. Tapi kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus yang lembut, jangan, waduh, ya tidak saya lakukan. Nah itu belajar juga, tidak gampang. Hari-hari bangun tidur, waduh rasanya malas ya, ini kerja, nggak sekolah, nggak enak, malas. Mau bantu orang tua kok rasanya malas dan segala macam alasan yang kita kemukakan karena rasa malas kita. Kita belajar melawan itu, dan itu terkumpul. Kalau kita mulai saat ini, perubahan-perubahan itu akan terkumpul menjadi suatu kekuatan yang besar. Jadi pelajaran dari Daud, pelajaran dari bangsa Israel itu menunjukkan bahwa kita harus melakukan perubahan hari demi hari terhadap manusia batiniah kita. Melalui apa? Peristiwa yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi, dalam kita bergaul. Mari kita melakukan perubahan-perubahan agar hidup kita ini bisa menjadi berkat. Sehingga kalau kita melakukan hal itu karena yakin, tidak ada rasa takut yang ada dalam diri kita. Tidak perlu rasa takut menghadapi dunia ini. Tidak perlu pesimis menghadapi dunia ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan bela kehidupan kita. Kalau kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita masih khawatir, takut dengan masa depan, khawatir, takut dengan situasi saat ini, ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Apakah benar saya mengasihi Tuhan? Kalau saya mengasihi Tuhan, kenapa saya harus takut? Sebaiknya saya tidak perlu takut dengan situasi yang saya hadapi sekarang. Tapi saya takut untuk melukai perasaannya Tuhan. Kalau kita masih khawatir, ragu, kita melukai perasaannya Tuhan. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi seorang, misalnya seorang yang jatuh cinta atau punya kekasih. Kalau dia mengasihi kekasihnya atau pasangannya, dia terus menjaga perasaannya. Dia tidak mau melukai perasaan dari kekasihnya. Melalui apa? Melalui sikap, ucapan, pikiran, dan segala macam. Mari kita juga menjaga perasaannya Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak melukai perasaannya Tuhan. Ini adalah sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Maka kalau kita sudah melakukan itu, Kak Ronald yakin kita tidak akan pernah memiliki rasa takut menghadapi dunia saat ini dan menghadapi hari esok. Karena yakin, karena orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, Allah sediakan yang terbaik untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini
bisa menjadi berkat buat kita, jadi bekal dalam melewati masa-masa yang kita sama-sama tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi yakinlah bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bila saat ini Kau telah mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan yang membuat kami tidak menjadi takut lagi. Ampuni kami apabila selama ini kami masih merasa takut dan masih merasa ragu akan penyertaan Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami tidak menjaga perasaan Tuhan. Seringkali sikap kami melukai perasaan Bapa. Oleh karena itu, melalui kebenaran ini, kami mau Tuhan untuk merubah sikap hidup kami. Untuk kami senantiasa bersyukur atas semua situasi yang terjadi pada saat ini, yang kami alami atas diri kami dan atas keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sikap ini menyukakan hati Bapa dan ajari kami senantiasa untuk bersyukur, menerima semua berkat yang Bapa sediakan dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kami, khususnya iman kami, kerohanian kami, manusia batiniah kami semakin diperbaharui dalam Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami semakin berkenan hari demi hari di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin kita semuanya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita tutup kebaktian remaja sore ini, kita akan nyanyi dulu satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kebaktian remaja pada hari ini. Kami percaya pujian yang sudah kami naikkan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh terus menuntun dan mendewasakan setiap anak-anak-Mu semua. Dan saatnya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Teman-teman semua, marilah kita menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.